untuk memulai pelajaran kita pertama harus untuk materi yang pertama itu mengenai tentang karakteristik firma. Kita harus mengetahui apa yang menjadi karakteristik persekutuan firma. Dalam karakteristik persekutuan firma terdapat 5 tipe atau 5 pembagian. Yang pertama itu ada mutual agency atau saling mewakili. Yang kedua ada limited life atau umur terbatas. Yang ketiga unlimited liability atau tanggung jawab terhadap kewajiban firma tidak terbatas. Keempat ownership of an interest in a partnership atau kepemilikan bersama. Dan yang terakhir ada participation in partnership profit atau pembagian keuntungan berdasarkan partisipasi. Selanjutnya, materi selanjutnya tentang akun pemilik dalam persekutuan. Dalam akun pemilik dalam persekutuan terdapat 3 akun. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang akun modal. Akun modal di sini merupakan investasi awal para sekutu. Setoran modal selanjutnya didistribusikan keuntungan atau kerugian dan penarikan modal oleh sekutu dicatat dalam akun modal para sekutu. Nah, untuk setiap sekutu memiliki 1 akun modal yang biasanya bersaldo kredit. Jadi pada akun modal ini setiap sekutu harus memiliki 1 akun modal yang biasanya bersaldo kredit. Next, yang kedua itu ada akun prive atau penarikan. Akun prive atau penarikan merupakan para sekutu biasanya para sekutu melakukan penarikan atas aset dari persekutuan sepanjang tahun sebagai antisipasi atas keuntungan. Akun penarikan yang terpisah kadang diinginkan untuk mencatat penarikan periodik, kemudian ditutup kepada akun modal pada akhir periode. Nah, untuk lebih lanjutnya di sini ada contoh mengenai akun private atau penarikan. Contohnya di sini jurnal berikut dibuat dalam pembukuan persekutuan maju. Nah, di sini nama PT-nya adalah Persekutuan Maju. Untuk penarikan kas sejumlah 5 juta oleh Tuan Ali pada tanggal 1 Mei 2021. Nah, untuk jurnalnya dicatat di sini dapat kita lihat di sini merupakan jurnal untuk mencatat private adalah pada tanggal 1 Juli, prive Tuan Ali dicatat di sebelah debit sebesar 5 juta dan kas dicatat di sebelah kredit sebesar 5 juta. Dan yang terakhir yaitu akun pinjaman. Akun pinjaman merupakan persekutuan bisa meminta pendanaan tambahan daripada sekutu. Pinjaman antara seorang sekutu dan persekutuan harus dilengkapi dengan dokumen pinjaman yang memadai seperti surat utang. Pinjaman dari sekutu dianggap kewajiban dalam pembukuan persekutuan. Jika semua sekutu setuju, persekutuan diwajibkan membayar bunga atas pinjaman kepada sekutu yang meminjamkannya. Jadi, bunga atas pinjaman dicatat sebagai beban operasi. Nah, sebaliknya, persekutuan dapat meminjamkan uang kepada sekutu. Dalam kasus ini, dicatat piutang pinjaman kepada sekutu. Untuk contoh dari akun pinjaman dapat kita lihat di layar. Contohnya itu pinjaman dari Tuan Ali kepada persekutuan senilai 50 juta dan dengan bunganya di sini 10%. Nah, dipinjam pada tanggal 1 Juli 2021. Maka jurnal untuk mencatat pinjaman dari Tuan Ali adalah tadi kan dipinjam di sini pada tanggal 1 Juli 2021. Maka jurnalnya dicatat pada 1 Juli 2021. Kas dicatat di sebelah debit sebesar 50 juta karena Tuan Ali pinjaman dari Tuan Ali kepada persekutuan yaitu sebesar 50 juta dan pinjaman dari Tuan Ali dicatat di sebelah kredit sebesar 50 juta. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Iman Lilis Yakin. Baik, selanjutnya di sini saya akan perkenalkan dulu. Ulang. Baik teman-teman, Baik teman-teman sekalian, di sini perkenalkan nama saya Iman Yakin Raeli. Saya akan melanjutkan materi kita yaitu tentang akuntansi pendirian persekutuan. Yang pertama adalah persekutuan didirikan dengan cara penggabungan beberapa orang. Jadi di sini ada namanya udah persekutuan firma, berarti ada 2 orang atau lebih. Contoh, pada tanggal 5 Januari 2013, Tuan Adi, Koko, dan Umar bersepakat untuk mendirikan sebuah firma dengan nama Aku, di mana masing-masing menyerahkan uang kas sebesar
Tuan Adi 1,5 juta, Tuan Koko sebesar 1,5 juta, dan Tuan Umar sebesar 2 juta. Pertanyaannya, jurnal yang dibuat oleh persekutuan aku dan laporan posisi keuangan awal per 5 Januari 2013 sebagai berikut. Nah, di sini akun yang pertama yaitu adalah kas. Kenapa kas? Karena tadi di soal Tuan Adi, Koko, dan Umar memberikan kas sebesar totalnya adalah 5 juta, maka kas bertambah di sisi debit sebesar 5 juta. Di bagian kredit itu adalah modal Tuan Adi bertambah sebesar 1,5 juta, Tuan Koko bertambah sebesar 1,5 juta, dan terakhir modal Tuan Umar bertambah sebesar 2 juta rupiah. Lanjut kita membuat laporan posisi keuangan. Kita semua tahu posisi keuangan itu ada aset dan juga liabilitas serta ekuitas. Tadi asetnya itu berjumlah kas sebesar 5 juta, maka total asetnya ada 5 juta. Yang kedua adalah liabilitas dan ekuitas. Kita memulai liabilitas, maka yang ada adalah ekuitas, yaitu modal antara Tuan Adi, Koko, dan Umar sebesar 5 juta. Lanjut, next slide. Nah, setelah jurnal penyetoran modal masing-masing anggota dibuat, maka kita akan membuat 8 buah buku besar lainnya, yaitu buku besar kas, buku besar pelengkap, buku besar tanah, buku besar kendaraan, buku besar bangunan kantor, buku besar modal Tuan Ahmad, modal Tuan Mahmud, dan juga modal Tuan Bakri. Next. Nah, di sini kondisi yang kedua, tadi kan di kondisi awalnya itu sama-sama belum memiliki usaha. Kondisi yang kedua, persekutuan didirikan oleh anggota yang sudah dan anggota yang belum memiliki usaha. Itu artinya contoh saya sudah memiliki perusahaan. Nah, saya punya saudara ataupun kolega ingin bergabung join bersama perusahaan saya. Bila terdapat kemampuan lebih dari sekutu, maka perlakuan terhadap kemampuan lebih yang dimiliki sekutu ada 2 metode pengakuan modal. Yang pertama metode goodwill, yang kedua metode bonus. Pertemuan kemarin kita sudah membahas apa itu metode goodwill dan juga metode bonus. Langsung pada contoh, Bapak Boni dan Alvin mendirikan usaha dengan nama PT Rajasa. Masing-masing menyetorkan modal berupa Pak Boni dia setorkan dalam bentuk kas sebesar 100 juta, sedangkan Pak Alvin dia menyetorkan dalam bentuk gedung bangunan 25 juta, dalam bentuk tanah sebesar 60 juta, dan dalam bentuk truk sebesar 75 juta. Next. Di sini kita akan membuat jurnal umum untuk penyetoran modal Boni dan Alvin. Yang pertama kas. Tadi di soal Pak Boni sudah menyetorkan dalam bentuk kas sebesar 100 juta, maka kas Pak Boni bertambah sebesar 100 juta di sebelah debit, dan modal Tuan Boni di sebelah kredit bertambah sebesar 100 juta. Yang kedua tadi ada Pak Alvin, dia menyertakan dalam bentuk kas sebesar 25 juta, maka kasnya bertambah 25 juta. Dia juga menyertakan gedung sebesar 60 juta bertambah di sebelah debit, dan truk sebesar 75 juta bertambah di sisi debit. Sedangkan di kreditnya itu modal Tuan Alvin dengan total sebesar 160 juta di sebelah kredit. Lanjut. Nah, tadi yang kondisi yang pertama kita akan membuat menurut dari metode bonus. Metode bonus itu kan udah kita pelajari minggu lalu, bahwa metode bonus itu adalah metode dengan menyamaratakan modal dari yang dan dibagi dari total penjumlahan dari 2 modal dibagi dengan total ini Nah, metode bonus ini adalah metode digunakan untuk membagi total modal dibagi dengan jumlah penyetor. Nah, di sini kan ada 2 orang ya, Pak Boni dengan Pak Alvin. Dengan modal terbesarnya adalah yang disetorkan oleh Pak Alvin sebesar 160 juta. Sedangkan Pak Boni sebesar 100 juta. Maka metode untuk mencari metode bonusnya, kita jumlahkan setoran modal dari Pak Boni dan Pak Alvin, yaitu 100 juta ditambah 160 juta, maka totalnya adalah 260 juta. Karena yang menyetorkan adalah 2 orang, maka kita bagi 2, 260 juta dibagi 2 hasilnya 130 juta. Maka masing-masing dari modal dari Pak Boni dan Pak Alvin dengan metode bonus, Pak Boni 130 juta dan Pak Alvin sebesar 130 juta.
Maka besarnya bonus yang diterima oleh Pak Boni ini ada kesalahan, yaitu 30 juta, sedangkan Pak Alvin mengalami minus sebesar 30 juta. Maka jurnal untuk mencatat besarnya bonus yang pertama adalah modal Pak Alvin. Tadi kan modal Pak Alvin di situ modal Pak Alvin di sebelah debit berkurang 30 juta. Aturnya kan tadi yang pertama 10 juta. Karena kita ada pembagian rata, maka berkurangnya modal Pak Alvin sebesar 30 juta, sedangkan modal Pak Boni bertambah 30 juta di sebelah kredit. Next. Berikut adalah neraca dari firma Rajasa. Kasnya sebesar 260 juta, yaitu total dari modal yang disetorkan oleh Pak Alvin dan juga Pak Boni. Sedangkan jumlah pasifanya itu modal ada sebesar 260 juta, di mana masing-masing Pak Alvin 130 dengan Pak Boni sebesar 130 juta. Next. Nah, kalau yang kedua menggunakan metode goodwill. Minggu lalu kita udah terangkan bahwa metode goodwill adalah metode kas yang tidak teridentifikasi. Langsung kepada contohnya, di sini udah ada keterangan Pak Alvin dan Pak Boni. Tadi kan Pak Alvin sudah menyetorkan 160 juta di awal dan Pak Boni sudah menyetorkan 100 juta. Nah, di metode goodwill ini kita menyamaratakan setoran modal dari yang tertinggi. Yang tertinggi kan Pak Alvin kan, maka kita samaratakan dengan modal yang untuk Pak Boni. Maka sama-sama 160 juta di modal Pak Alvin dan 160 juta juga di modal Pak Boni. Maka total goodwill-nya adalah 320 juta. Di sini yang menjadi besarnya goodwill itu pada si Boni, karena Pak Boni sudah menambah 60 juta, di mana hasil yang teridentifikasi adalah 60 juta. Maka jurnal untuk mencatat besarnya goodwill tadi, goodwill bertambah 60 juta di sebelah kredit, sedangkan modal Pak Boni bertambah sebesar 60 juta di sebelah kredit. Untuk neraca, kita tinggal tindakan dari yang sebelumnya. Di bagian aktiva ada kas 100 juta, ada gedung 26 juta, ada tanah 60 juta, ada truk 75 juta, dan ada goodwill sebesar 60 juta. Sedangkan di bagian pasifa ada modal Pak Alvin sebesar 160 juta, ada modal Pak Boni 160 juta, maka total pasifa itu 310 juta dan total aktiva adalah 320 juta. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Lauren Valensian. Oke, baik. Ini akan saya lanjut materi sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh teman saya Melin dan Iman Syakin Daily. Akan saya lanjut, yaitu yang ketiga, persekutuan didirikan oleh anggota yang semuanya memiliki usaha. Nah, di sini sama ya yang sebelum-sebelumnya. Hanya saja kalau ini persekutuan yang semuanya memiliki usaha, yang artinya di sini ada salah satu usaha ini sudah bangun dan satunya lagi ada usaha yang sudah bangun. Nah, ini adalah disatukan. Ini yang namanya persekutuan. Nah, bagaimana sih cara pencatatan yang akan dilakukan oleh ketika perusahaan itu menjadi satu? Ya udah, next. Oke, ini kita masuk langsung ke contohnya aja biar kita langsung ngerti ya. Jadi persekutuan Cini, ini nama perusahaannya ya, Cini. Perusahaan Cini milik Aji dan Beni, dan persekutuan Jadi atau perusahaan Jadi milik si Cai dan Dina telah beroperasi beberapa tahun. Nah, sudah beroperasi beberapa tahun katanya ya. Nah, tanggal 30 September 2013 sepakat untuk melakukan penggabungan dengan nama Persekutuan Maju Mapan. Nah, orang ini melakukan persekutuan menjadi satu. Nah, orang ini sepakat membuat nama perusahaan ini menjadi Maju Mapan. Nah, sebelum penggabungan disepakati bahwa laporan posisi keuangan kedua persekutuan harus diaudit. Nah, sebelum mereka melakukan penggabungan laporan keuangannya, kita harus mengaudit laporan posisi keuangan dari perusahaan yang satu dan laporan posisi keuangan yang kedua. Nah, ini adalah laporan posisi keuangan dari perusahaan Cini yang pertama ya. Nah, kita lihat asetnya. Ada kas, piutang, persediaan, tanah bangunan, inventaris sebesar inilah ya. Bisa langsung kita lihat saja, baru liabilitasnya dan ekuitasnya. Teman-teman udah ngerti ya, kalau
di aset itu nomor akunnya yang pertama seperti kas, piutang, nah inilah itu. Tapi kalau di liabilitas dan ekuitas itu nomor akun 2 dan 3 yaitu utang dan modal. Nah, inilah laporan posisi keuangan persekutuan Gini dengan total aset sebesar 20.500.000 dan liabilitas dan ekuitasnya sebesar 20.500.000. Next. Nah, tadi kan udah laporan posisi keuangan perusahaan Gini. Nah, ini adalah laporan posisi keuangan persekutuan Jadi. Nah, ada di sini ya, asetnya itu kasnya 6.500.000, piutang 4.500.000, persediaan 3 juta, tanah dan bangunan 8.500.000, inventaris 4 juta, dan totalnya itu 26.500.000. Dan dengan liabilitas, utangnya itu perusahaan Jadi memiliki utang 7.500.000, dengan ekuitas modal Tuan Cai, modal Nyonya Dina sebesar 9.500.000, dan total liabilitas dan ekuitasnya yaitu 26.500.000. Nah, berdasarkan laporan posisi keuangan audit tersebut, buatlah jurnal untuk mencatat penggabungan persekutuan dengan asumsi. Nah, kita ada 3 pencatatan. Yang pertama, pembukuannya menggunakan pembukuan persekutuan baru maju mapan. Nah, di sini yang kedua pembukuannya menggunakan pembukuan persekutuan Gini. Yang ketiga, pembukuannya menggunakan pembukuan persekutuan Jadi. Jadi kita melakukan pencatatan ke 3 perusahaan tersebut. Oke, next. Oke, yang asumsi pertama dulu ya kita bahas. Oke, pembukuannya menggunakan pembukuan persekutuan baru maju mapan. Jadi ini asumsi yang pertama itu setelah perusahaan yang 1 dan 2 itu disatukan. Nah, ini adalah pembukuannya. Pembukuan yang pertama itu kita harus menutup pembukuan persekutuan Gini. Nah, kenapa kita harus menutup pembukuan dari laporan posisi keuangan si Gini? Jadi alasannya agar apa dulu? Nah, yang pertama itu kita harus menutup pembukuan persekutuan yang pertama tadi, perusahaan si Gini. Kenapa kita harus menutup pembukuan itu? Agar tidak mempengaruhi laporan posisi keuangan selanjutnya. Jadi itu nol ya, posisi saldo sama dengan 0. Jadi yang tadinya modal dan utangnya itu ada di kredit, sekarang kita debitkan, yaitu sebesar 7.500.000, modal Tuan Beni 7.500.000 dan utang sebesar 5.500.000. Dan kita kreditkan yang aset yang tadi ya, yang berada di debit, yaitu kas sebesar 5 juta, piutang sebesar 2.500.000, persediaan sebesar 3.500.000, tanah dan bangunan sebesar 6 juta, dan inventaris sebesar 3.500.000. Next. Nah, langkah kedua apa lagi? Kita menutup pembukuan dari perusahaan si Jadi bukan hanya dari perusahaan yang satu yang kita tutup, tapi kita harus menutup perusahaan dari si Jadi juga, yaitu dengan cara apa? Sama seperti yang tadi, dari laporan posisi keuangan itu kita yang modal dan utang atau nomor akun 2 dan 3 kita debitkan, nomor akun yang 1 kita kreditkan. Nah, inilah hasilnya ya. Dan hasilnya ini nominalnya ini kita ambil dari laporan posisi keuangan si perusahaan Jadi. Next. Nah, langkah ketiga, jurnal mencatat setoran persekutuan Gini dan persekutuan Jadi ke dalam persekutuan maju mapan. Nah, laporan posisi keuangan dari si Gini dan laporan posisi keuangan dari si Jadi kita satukan. Yang artinya berarti kalau kita satukan berarti kita jumlahkan. Nah, inilah kas yang punya si Gini, punya si Jadi kita jumlahkan. Nah, hasilnya itu menjadi 11.500.000. Kenapa kembali lagi seperti kenapa nggak modal di debit dan kasnya di kredit? Karena sudah membuka laporan posisi keuangan yang baru. Jadi kita tambah lah ya kan, harusnya kan, karena kas bertambah kan, karena udah disatukan, karena udah membuka perusahaan yang baru ya kan. Jadi kas sebesar 11.500.000, piutang juga ya,
piutang dari yang punya perusahaan Gini dan perusahaan Jadi itu dijumlahkan. Begitu juga dengan persediaan, tanah dan bangunan, inventaris, modal Tuan Aji, modal Tuan Beni, modal Tuan Cayi, modal Nyonya Dina dan utang itu dijumlahkan ya. Oke, kita next. Nah, inilah setelah kita penggabungan, inilah hasil dari persekutuan maju mapan, yaitu laporan posisi keuangannya. Yang tadi kan namanya maju mapan. Nah, inilah asetnya yang tadi, langsung kita pindahkan aja. Asetnya itu kas, piutang, persediaan, tanah bangunan, inventaris, yaitu total sebesar 47 juta. Begitu juga dengan liabilitas dan ekuitas, yaitu utang, modal Tuan Aji, Beni, Cayi, dan Dina itu sebesar 47 juta. Next. Nah, asumsi yang kedua, kita tadi udah membahas tentang asumsi yang pertama, yaitu pencatatan menurut maju mapan ya. Oke. Kita asumsi pembukuannya menggunakan pembukuan persekutuan Gini. Nah, pembukuannya ini kalau saya nih perusahaan Gini, jadi saya yang melakukan pembukuan. Nah, inilah maksudnya ya. Oke, sama saja seperti yang tadi ya, kita harus menutup laporan posisi keuangan si teman kita itu, perusahaan yang tadi, baru perusahaan kita juga kita harus tutup. Begitu ini ya. Langsung ke modal, utang kita debitkan, kas piutang itu kita kreditkan. Next. Nah, yang langkah kedua, jurnal mencatat setoran persekutuan Jadi ke dalam persekutuan Gini. Nah, ini kita gabungkan sama aja ya. Kita gabungkan dari perusahaan kita ke perusahaan yang teman kita itu, kita gabungkan. Nah, inilah hasilnya ya. Kas piutang ini 11 juta, 7 juta. Ini bisa kita lihat sendiri ya. Next. Nah, inilah laporan persekutuan laporan keuangan persekutuan Gini ya. Sudah dijumlahkan tadi, yaitu totalnya sebesar 47 juta di aset ya, dan liabilitas dan ekuitasnya itu totalnya itu 47 juta juga. Next. Oke, kita masuk ke asumsi yang ketiga. Pembukuannya menggunakan pembukuan persekutuan Jadi. Jadi tadi aku di sini kan, teman saya itu si Jadi. Nah, dia melakukan pencatatan menurut si Jadi, ya kan? Nah, inilah sama juga langkah pertama itu kita harus menutup pembukuan dari laporan posisi keuangan dari teman saya itu dan saya. Oke? Nah, tetap saja ya. Kalau melakukan penutupan kita harus balikan, oke? Modal itu dan utang kita debitkan. Begitu juga dengan kas kita kreditkan. Next. Langkah kedua juga sama ya. Kita jumlahkan tadi jumlah dari aset dan liabilitas dan ekuitasnya itu. Oke, next. Nah, inilah laporan posisi keuangan menurut persekutuan atau perusahaan dari si Jadi. Nah, ini sama saja, hanya saja pembedanya itu adalah menurut laporan si Jadi, menurut laporan si Gini. Nah, itu aja. Next. Nah, mungkin seperti itu penjelasan dari persekutuan dari yang digabungkan ya, persekutuan firma yang perusahaan yang satu dan perusahaan yang kedua digabungkan. Sekian dari saya, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Restina Purba. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita masuk pada materi akuntansi pembagian laba dan rugi. Nah, sebelumnya tadi kita sudah membahas bagaimana sih mencatat keuangan jika kita mulai perusahaan. Nah, ini mencatat keuangan saat kita sudah membagi laba ataupun rugi dalam perusahaan tersebut. Contohnya, perusahaannya sudah berjalan selama 1 tahun. Nah, kita catat dulu bagaimana pembagian laba rugi terhadap semua perseorangan yang masuk ke dalam sekutu tersebut. Nah, dalam pembagian laba rugi ada 6 cara untuk menentukan bagaimana cara pembagian laba rugi mereka. Yang pertama, dibagi dengan rasio yang sama. Apa itu pembagian dengan rasio yang sama? Next. Nah, contohnya, biar cepat ngerti, kita langsung aja ke contohnya nih. Rekening modal milik Tuan Ardi dan Tuan Bayu dalam persekutuan Arba tahun 2018 adalah sebagai berikut. Nah, pada tanggal 2 Januari, saldo awalnya dari Tuan Ardi adalah 35 juta rupiah. 1 Mei dia mencetorkan kembali sebanyak 25 juta, dan pada 1 Oktober Tuan Ardi mengambil nih sebanyak 10 juta. Nah, Tuan Bayu pada tanggal 7 Januari saldo awalnya adalah 25 juta. Namun pada tanggal 1 Mei dia memberikan lagi saldonya sebanyak 5 juta. Maka total itu menjadi 30 juta. Nah, tadi keuntungannya itu dibagi dengan rasio yang sama. Nah, apa sih rasio yang sama itu? Rasio itu kan 100% nih rasio. Maka
maka kita bagi dua karena pemiliknya cuma dua, yaitu 50% untuk Tuan Ardi dan 50% untuk Tuan Bayu. Diketahui keuntungan perusahaan pada tahun 2018 banyak 50 juta, maka butuhlah jurnal untuk mencatat keuntungan tersebut ke dalam rekening modal Tuan Ardi dan Bayu dengan asumsi yang pertama dibagi dengan rasio yang sama. Maka laba yang 50 juta dengan di debit dan di kredit ada modal Tuan Ardi bertambah sebanyak 25 juta dan modal Tuan Bayu bertambah di kredit sebanyak 25 juta. Kita tinggal bagi dua, 50 juta dibagi dua. Lalu dibagi dengan rasio 60% untuk Tuan Ardi dan 30% untuk Tuan Bayu. 60% ini dari mana? Nah, yang ini sudah menjadi ketentuan mereka. Contohnya nih, pada saat membuka persekutuan, Tuan Ardi dan Tuan Bayu sudah sepakat. Nanti kalau sudah membagi laba, untuk saya sebagai Tuan Ardi 60% ya, dan untuk Tuan Bayu sebanyak 30% ya, seperti itu. Jadi kita tidak bisa berpusing ini dari mana gitu. Maka kita kalikan 60% dikali laba 20 juta sama dengan 32.500.000 dan 30% dikali 50 juta sebanyak 17.500. Maka dapatlah jumlahnya seperti itu. Laba 50 juta di debit, modal Tuan Ardi 30.500 di kredit, dan juga modal Tuan Bayu di kredit 17.500. Next. Yang ketiga dibagi dengan rasio modal. Untuk yang pertama sesuai dengan rasio modal awal tahun. Itu seperti apa? Nah, pada Tuan Ardi saldo modalnya pada awal tahun adalah 35 juta. Kita bisa lihat soal yang tadi ya. Nah, untuk Tuan Bayu saldo modal awalnya adalah 25 juta. Nah, berapa sih rasionya ini gitu kan? Kita total dulu. 35 juta ditambah 25 juta totalnya adalah 60 juta. Selanjutnya 35 juta ini berapa persen sih dari 60 juta gitu kan? Kita kalikan, maka ternyata 35 juta itu adalah 58% dari 60 juta. Dapatlah rasionya 58%. Begitu juga dengan Tuan Bayu, ternyata yang 25 juta itu juga 40% dari 60 juta gitu. Kita kalikan, yang pertama untuk Tuan Ardi yaitu 58% dikali 50 juta adalah 29 juta, dan untuk Tuan Bayu 40% dikali 50 juta adalah 21 juta. Selanjutnya dibagi dengan rasio akhir tahun. Nah, Tuan Ardi saldo modalnya pada awal kan 35 juta, dan setelah ada penambahan dan pengurangan maka tersisa saldo akhir tahunnya itu sebanyak 50 juta. Untuk Tuan Bayu saldo awalnya 25 juta, dan setelah ada pertambahan saldo tadi 5 juta, maka saldo Tuan Bayu tersisa sebanyak 30 juta. Nah, kita jumlahkan 50 juta tambah 30 juta kan 80 juta nih. Kita cari yang 50 juta ini berapa persen sih dari 80 juta? Kita kalikanlah. Ternyata 50 juta itu 62,5% dari 80 juta, dan 30 juta itu 37,5% dari 80 juta. Kita kalikan. 62,5% dikali total labanya itu yaitu 20 juta sama dengan 31.250 untuk Tuan Ardi, dan Tuan Bayu 37,5% dikali 20 juta sama dengan 18.750.000. Next. Yang C yaitu dibagi sesuai dengan rasio modal rata-rata tahunan. Ini maksudnya apa? Yang pertama kita masukkan pada tanggal 1 modal dari Tuan Ardi, pada bulan 1 tanggal 2 modal dari Tuan Ardi adalah 35 juta. Nah, selanjutnya pada tanggal 1 bulan 5 saldo modal dari Tuan Ardi sebanyak 60 juta. Nah, selisih dari penyetoran pertama sampai dengan penyetoran berikutnya itu berapa bulan? Kita hitung. Januari, Februari, Maret, April, Mei. Namun karena ini masih awal Mei, kita hitung sampai dengan April saja, yaitu 4 bulan. Kita kalikan 35 juta dikali 4 bulan sama dengan 140 juta. Selanjutnya, berapa sih selisih dari bulan Mei sampai dengan bulan Oktober? Kita hitung Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Nah, tapi karena ini cuma tanggal 1, kita hitung sampai dengan September saja, yaitu 5 bulan. 60 juta dikali 5 bulan sama dengan 300 juta. Begitu juga dengan yang ini, yang terakhir, yaitu kita hitung sampai dengan bulan 12. Karena kan satu periode ya, dari Januari sampai dengan bulan 12, yaitu dari bulan Oktober sampai dengan Desember. Oktober, November, Desember, dapatlah dia 3 bulan.
maka 50 juta dikali 3 adalah 150 juta. Begitu dengan Tuan Bayu, kita ambil dari selisih pada tanggal 2 bulan 1 sampai dengan tanggal 1 bulan 5 ada Januari, Februari, Maret, April, Mei. Namun karena ini sampai dengan tanggal 1, maka kita mulai sampai dengan April saja, yaitu 4 bulan. Maka 25 juta dikali dengan 4 bulan sampai dengan 150 juta. Nah, untuk Tuan Bayu yang selanjutnya itu kan pertanyaannya gini nih, sampai gini doang, jadi kita hitungnya dari mana? Nah, kita hitung sampai bulan 12, karena ini hanya sampai dengan satu periode. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 8 bulan kan? Maka 30 juta dikali 8 bulan sampai dengan 250 juta. Supaya tidak salah, ini harus kita totalkan pas 12 bulan, 12 bulan. Jangan ada lebih ataupun kurang. Oke? Maka saldo laba untuk Tuan Ardi adalah 30 juta, modal untuk Tuan Bayu adalah 20 juta. Ini dapat dari mana? Kita totalkan. Tuan Ardi saldo modalnya adalah 590 juta dan Tuan Bayu saldo modalnya adalah 390 juta. Ini dari sini totalnya dan total ini. Kita kalikan, ternyata 590 juta itu berapa persen sih dari 980 juta? Kita cari, maka ternyata 590 juta itu adalah 60% dari 980 juta. Begitu juga dengan yang 390 juta adalah 40% dari 980 juta. Maka hasilnya itu adalah 60% dikali 50 juta sama dengan 30 juta dan 40% dikali dengan 50 juta adalah 20 juta. Next. Selanjutnya ditentukan gaji terlebih dahulu dari masing-masing anggota. Sisanya dibagi atas dasar modal awal tahun. Ingat, atas dasar modal awal tahun. Nah, di kasus mula-mula tentukan gaji sebesar 14 juta setahun untuk Tuan Ardi dan 10 juta setahun untuk Tuan Bayu. Sisanya dibagi menurut perbandingan modal awal tahun. Nah, kita hitung sisa laba yang kita gunakan untuk membagi pada modal awal tahun itu kita cari dengan 50 juta dikurang gaji yang tadi ditentukan yaitu 14 juta tambah 10 juta sama dengan 24 juta. 50 juta dikurang 24 juta adalah 26 juta. Nah, yang 26 juta inilah kita bagi menurut rasio modal awal. Nah, tadi bisa kita lihat di soal sebelum, di penjelasan sebelumnya bahwa rasio modal awal tahun untuk Tuan Ardi itu adalah 58%, Tuan Bayu adalah 40%. Kita kalikan 58% dikali 26 juta ditambah dengan 14 juta hasilnya sama dengan 29 juta 80 ribu. Nah, teman-teman bisa ikut juga nih menghitung apakah ini benar atau salah. Nah, Tuan Bayu juga sama, 42% dikali 26 juta ditambah dengan 10 juta sama dengan 20 juta 920. Itulah penjelasan dari jurnal yang di sini supaya teman-teman tidak bingung. Perkenalkan, nama saya Rafael Tagao. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai contoh soal yang kelima, yaitu dengan contoh soalnya sebagai berikut. Ditentukan bunga atas modal dari masing-masing anggota, sisanya dibagi atas dasar modal rata-rata tahunan. Mula-mula ditentukan bunga dengan contoh 9% per tahun dari modal rata-rata masing-masing anggota. Sisanya dibagi sama dengan jurnalnya sebagai berikut. Laba di sisi debit sebesar 50 juta dengan modal Tuan Ardi sebesar 25.750.000 di sisi kredit dengan modal Tuan Bayu sebesar 24.250.000 di sisi kredit. Dengan penjelasannya sebagai berikut. Modal dengan bunga modal Tuan Ardi 9% dikali 590 juta dibagi 12 yaitu totalnya 4.425.000. Dan bunga modal Tuan Bayu sama dengan 9% dikali 390 juta dibagi 12 sebesar 2.925.000. Jadi jumlah bunga kedua modal dari Tuan Ardi dan Tuan Bayu adalah 7.350.000. Sisa labanya dihitung dengan cara sebagai berikut. 50 juta dikurang 7.350.000 dikurang 42.650.000 dengan dibagi sama
dengan bagian labanya sebagai berikut. Dengan Tuan Ardi yaitu sama dengan 4.425.000 ditambah 21.325.000 dikali 40.650.000 dibagi 2 sebesar 25.750.000. Dengan Tuan Bayu 2.925.000 ditambah 21.325.000 dikali 40.650.000 dibagi 2 jadi Tuan Bayu mendapatkan bagian laba sebesar 24.250.000. Untuk contoh soal yang nomor 6, ditentukan bunga atas modal masing-masing anggota, kemudian gaji sebagai pemilik dan bonus kepada anggota yang aktif. Sisanya dibagi atas dasar rasio modal akhir tahun. Mula-mula ditentukan bunga 9% per tahun dari modal rata-rata masing-masing anggota, kemudian bonus untuk Tuan Ardi sebagai seorang pemimpin 20% dari keuntungan. Sisanya dibagi dengan perbandingan modal akhir tahun. Dengan jurnalnya sebagai berikut, laba di debit 50 juta, modal Tuan Ardi di kredit 34.831.250 rupiah, dengan modal Tuan Bayu di kredit sebesar 15.168.750 rupiah, dengan penjelasannya sebagai berikut. Kita misalkan bonus itu dengan huruf Z. Jadi Z sama dengan 20% dikali 50 juta, jadi Z sama dengan 10 juta. Kemudian sisa labanya dihitung dari 50 juta dikurang dari 7.350.000 ditambah 10 juta, jadi sama dengan 30.650.000 dibagi menurut rasio modal akhir. Jadi pembagian laba untuk Tuan Ardi dan Tuan Bayu untuk Tuan Ardi sebesar 62,5% dikali 30.650.000 ditambah 4.425.000 ditambah 10 juta jadi sama dengan 34.831.250 rupiah. Sedangkan Tuan Bayu 37,5% dikali 30.650.000 ditambah 2.925.000 sama dengan 15.168.750 rupiah. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Halo teman-teman semua, jadi kami sudah selesai memaparkan materi dan kami harap teman-teman semua bisa paham dan mengerti apa yang kami sampaikan. Selamat berjumpa kembali, dadah! Thank you.